Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling benar. 1. Seorang wirausaha ingin membuka usaha makanan internasional di daerah wisata yang mayoritas pengunjungnya adalah keluarga. Jenis makanan yang paling berpeluang dikembangkan adalah A. Makanan ekstrim khas negara tertentu. B. Makanan internasional dengan cita rasa sangat pedas. C. Makanan internasional yang familiar dan mudah diterima berbagai usia. D. Makanan impor mahal tanpa modifikasi rasa. E. Makanan cepat saji tanpa memperhatikan kualitas. 2. Usaha makanan Korea berkembang pesat di Indonesia karena dilakukan penyesuaian rasa dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa peluang usaha makanan internasional sangat dipengaruhi oleh A. Tren global semata. B. Ketersediaan bahan impor. C. Popularitas negara asal. D. Kemampuan adaptasi terhadap selera pasar lokal. E. Keaslian resep tanpa perubahan. 3. Seorang pelajar ingin menjual makanan Jepang dalam bentuk rice bowl dengan harga terjangkau. Keputusan ini menunjukkan penerapan konsep A. Adaptasi produk internasional. B. Diferensiasi produk. C. Inovasi kemasan. D. Segmentasi pasar. E. Produksi massal. 4. Jika harga bahan baku impor untuk usaha pasta Italia meningkat drastis, strategi paling tepat agar usaha tetap berjalan adalah A. Menutup usaha sementara. B. Mengurangi porsi secara signifikan. C. Mengganti seluruh menu dengan makanan lokal. D. Menaikkan harga tanpa mempertimbangkan daya beli konsumen. E. Menggunakan bahan lokal pengganti tanpa menghilangkan karakter utama. 5. Sebuah usaha makanan internasional kurang diminati meskipun rasanya autentik. Setelah dianalisis, penyebab utamanya adalah harga terlalu mahal dan porsi terlalu kecil. Faktor yang kurang diperhatikan dalam perencanaan usaha tersebut adalah A. Nilai estetika makanan. B. Kesesuaian produk dengan target pasar. C. Kualitas bahan baku. D. Keunikan menu. E. Teknik memasak tradisional. 6. Seorang wirausaha muda menjual kebab dengan tambahan sambal khas Indonesia. Inovasi ini bertujuan untuk A. Menghilangkan ciri makanan internasional. B. Menyamakan semua rasa makanan. C. Meningkatkan kesesuaian produk dengan selera lokal. D. Mengurangi biaya promosi. E. Meniru usaha pesaing. 7. Usaha makanan internasional yang berorientasi jangka panjang sebaiknya lebih menekankan pada A. Tren sesaat. B. Harga murah tanpa kualitas. C. Jumlah menu yang banyak. D. Kecepatan produksi semata. E. Konsistensi kualitas dan kepuasan konsumen. 8. Jika seorang siswa ingin mengembangkan usaha makanan internasional di lingkungan sekolah, ide usaha yang paling realistis adalah A. Restoran fine dining. B. Makanan impor siap saji mahal. C. Menu internasional dengan proses memasak lama. D. Makanan internasional dengan kemasan praktis dan harga terjangkau. E. Produk tanpa inovasi rasa. 9. Usaha ramen mengalami penurunan kualitas karena bahan baku impor sering terlambat datang. Solusi paling tepat agar produksi tetap berjalan adalah A. Menghentikan produksi sementara. B. Mengurangi jumlah pelanggan. C. Mengganti menu dengan makanan lokal. D. Mencari bahan lokal pengganti yang mendekati kualitas asli. E. Menunggu pasokan impor tanpa perubahan. 10. Jika modal usaha terbatas, strategi paling tepat dalam memanfaatkan sumber daya agar usaha makanan internasional tetap berjalan adalah A. Membeli semua bahan impor berkualitas tinggi. B. Mengoptimalkan peralatan dan tenaga yang ada. C. Menambah banyak karyawan. D. Membuka cabang baru. E. Menaikkan harga tanpa perhitungan. 11. Seorang pengusaha ingin membuka usaha makanan Timur Tengah, tetapi belum memahami karakter konsumennya. Sumber daya yang perlu diprioritaskan sebelum memulai usaha adalah A. Modal besar. B. Tenaga kerja banyak. C. Peralatan mahal. D. Lokasi strategis. E. Informasi dan riset pasar. 12. Perbedaan utama penggunaan sumber daya manusia pada usaha makanan internasional dibanding makanan lokal adalah A. Jumlah tenaga kerja lebih banyak. B. Tidak memerlukan keahlian khusus. C. Membutuhkan pemahaman teknik dan standar pengolahan tertentu. D. Hanya membutuhkan tenaga muda. E. Tidak perlu pelatihan. 13. Jika suatu usaha makanan internasional menggunakan resep autentik tetapi tidak sesuai dengan selera lokal, maka sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah A. Modal. B. Alam. C. Teknologi. D. Informasi pasar. E. Peralatan produksi. 14. Sumber daya alam dalam usaha makanan internasional dapat berupa bahan baku lokal maupun impor. Pertimbangan utama dalam pemilihannya adalah A. Harga paling murah. B. Ketersediaan dan kualitas bahan. C. Popularitas bahan. D. Asal negara bahan. E. Kemasan bahan baku. 15. Seorang siswa ingin membuka usaha makanan internasional skala kecil di sekolah. Kombinasi sumber daya yang paling tepat untuk memulai usaha tersebut adalah A. Resep autentik, tenaga terampil, dan peralatan sederhana. B. Modal besar, alat canggih, dan banyak karyawan. C. Lokasi mewah dan bahan impor mahal. D. Promosi besar tanpa perencanaan. E. Banyak menu tanpa analisis pasar. 16. Sebuah daerah pesisir memiliki hasil laut melimpah tetapi pasokan daging sapi terbatas. Sistem produksi makanan internasional yang paling tepat diterapkan adalah A. Mengimpor seluruh bahan baku utama.
B. Mengubah seluruh menu menjadi makanan lokal. C. Mengembangkan menu internasional berbasis hasil laut setempat. D. Mengurangi jumlah produksi. E. Menggunakan bahan apapun tanpa perencanaan. 17. Penerapan daya dukung daerah dalam produksi makanan internasional bertujuan utama untuk A. Menyeragamkan menu di setiap daerah. B. Menekan kreativitas pelaku usaha. C. Menjamin keberlanjutan dan efisiensi produksi. D. Menghilangkan ciri makanan internasional. E. Meningkatkan ketergantungan impor. 18. Sebuah usaha makanan internasional memilih bahan baku lokal pengganti bahan impor. Keputusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip A. Efisiensi berbasis potensi daerah. B. Produksi massal. C. Standarisasi global. D. Konsumsi eksklusif. E. Diferensiasi kemasan. 19. Hidangan salad khas Eropa yang disajikan sebelum makanan utama termasuk kategori A. Main course. B. Dessert. C. Side dish. D. Appetizer. E. Snack. 20. Ciri utama makanan pembuka, appetizer, dalam makanan internasional adalah A. Mengenyangkan dan tinggi kalori. B. Disajikan terakhir setelah hidangan utama. C. Mengandung gula tinggi. D. Memiliki waktu pengolahan lama. E. Porsi kecil dan bertujuan membangkitkan selera makan. 21. Steak dengan kentang dan sayuran yang disajikan sebagai hidangan utama termasuk dalam kategori A. Appetizer. B. Main course. C. Dessert. D. Snack. E. Finger food. 22. Ciri khas makanan penutup, dessert, dalam makanan internasional adalah A. Disajikan untuk menutup rangkaian makan dengan rasa manis atau segar. B. Rasa dominan gurih. C. Disajikan sebelum makanan utama. D. Mengandung protein tinggi. E. Menggunakan bumbu pedas. 23. Teknik pengolahan makanan internasional yang menggunakan panas kering tanpa minyak, seperti memanggang steak, disebut A. Boiling. B. Steaming. C. Grilling. D. Poaching. E. Blanching. 24. Jika seorang pelaku usaha ingin menjaga tekstur dan nutrisi sayuran ala internasional, teknik pengolahan yang paling tepat adalah A. Deep frying. B. Grilling. C. Roasting. D. Baking. E. Steaming. 25. Penggunaan teknik poaching dalam makanan internasional bertujuan untuk A. Menghasilkan tekstur renyah. B. Memasak dengan minyak banyak. C. Memasak perlahan dengan cairan di bawah titik didih. D. Mengeringkan bahan makanan. E. Mempercepat proses memasak. 26. Dalam produksi makanan internasional siap jual, pemilihan bahan kemas harus mempertimbangkan A. Warna yang paling mencolok. B. Harga termurah. C. Ukuran terbesar. D. Keamanan pangan dan daya tahan produk. E. Tren kemasan semata. 27. Kemasan berbahan kaca lebih cocok digunakan untuk produk makanan internasional karena A. Tahan panas dan tidak bereaksi dengan makanan. B. Ringan dan fleksibel. C. Tidak mudah pecah. D. Murah dan sekali pakai. E. Sulit dibersihkan. 28. Bahan kemasan aluminium foil banyak digunakan dalam makanan internasional karena A. Menyerap bau makanan. B. Melindungi produk dari udara dan cahaya. C. Mudah ditembus cahaya. D. Tidak dapat dibentuk. E. Tidak tahan panas. 29. Teknik pengemasan vakum packing, paling tepat digunakan untuk A. Makanan segar berkuah. B. Makanan kering tanpa lemak. C. Makanan yang langsung dikonsumsi. D. Makanan siap saji agar lebih awet. E. Produk minuman. 30. Jika tujuan pengemasan adalah menjaga kualitas makanan internasional selama distribusi jarak jauh, teknik yang paling tepat adalah A. Pengemasan vakum atau MAP. B. Pengemasan terbuka. C. Kemasan tanpa penutup. D. Pembungkusan kertas tipis. E. Pengemasan estetis tanpa pelindung. 31. Hubungan antara teknik pengolahan dan teknik pengemasan makanan internasional adalah A. Tidak saling berkaitan. B. Pengolahan lebih penting dari pengemasan. C. Pengemasan menentukan rasa makanan. D. Teknik pengolahan mengikuti kemasan. E. Pengemasan disesuaikan dengan karakter hasil pengolahan. 32. Usaha makanan internasional berbasis daya dukung daerah pegunungan paling tepat mengembangkan menu berbahan A. Ikan laut segar. B. Hasil pertanian dan sayuran dataran tinggi. C. Bahan impor beku. D. Produk instan. E. Minuman kemasan. 33. Dalam sistem produksi makanan internasional, penggunaan bahan lokal dapat meningkatkan peluang usaha karena A. Menghilangkan standar kualitas. B. Mengurangi kreativitas. C. Menekan biaya dan meningkatkan keberlanjutan. D. Mengurangi variasi menu. E. Menurunkan daya saing. 34. Pemilihan teknik pengemasan yang tidak sesuai dapat menyebabkan A. Harga produk naik. B. Tampilan produk lebih menarik. C. Produksi lebih cepat.
D. Penurunan kualitas dan keamanan pangan. E. Cita rasa meningkat. 35 seorang siswa ingin memproduksi dessert internasional berbasis buah lokal dengan daya simpan pendek. Teknik pengemasan paling tepat adalah A. Kemasan plastik food grade dengan pendinginan. B. Kemasan terbuka. C. Kemasan kertas tipis. D. Kemasan tanpa label. E. Kemasan besar tanpa penutup. 36 sebuah usaha makanan internasional menjual pasta dengan harga Rp25.000 per porsi. Biaya tetap Rp2.500.000 dan biaya variabel Rp15.000 per porsi. Titik impas, BEP, usaha tersebut adalah A. 100 porsi, B. 125 porsi, C. 167 porsi, D. 200 porsi, E. 250 porsi. 37 harga. Biaya variabel sama dengan 25,000 sampai 15,000 sama dengan 10.000. BEP sama dengan Rp2.500.000 per 10.000 sama dengan 250 porsi. Jika usaha ramen memiliki BEP 300 porsi per bulan, dan penjualan rata-rata baru mencapai 240 porsi, keputusan paling tepat yang harus diambil pelaku usaha adalah A. Menghentikan usaha. B. Menurunkan kualitas produk. C. Mengurangi jam operasional tanpa analisis. D. Menutup usaha sementara. E. Meningkatkan promosi dan efisiensi biaya. 38 tujuan utama menghitung titik impas, BEP, dalam usaha makanan internasional adalah A. Menentukan harga jual tertinggi. B. Mengetahui jumlah penjualan minimum agar tidak rugi. C. Menentukan teknik promosi. D. Mengetahui keuntungan maksimum. E. Menyusun laporan promosi. 39 seorang wirausaha makanan internasional menargetkan pelajar dan mahasiswa. Teknik promosi paling efektif untuk sasaran tersebut adalah A. Promosi digital melalui media sosial. B. Iklan televisi nasional. C. Brosur cetak mahal. D. Sponsor acara elit. E. Pameran internasional. 40 perbedaan utama antara tujuan dan manfaat promosi dalam usaha makanan internasional adalah A. Tujuan bersifat jangka panjang, manfaat bersifat jangka pendek. B. Tujuan hanya untuk produk baru, manfaat untuk produk lama. C. Manfaat lebih penting daripada tujuan. D. Tujuan fokus pada hasil yang ingin dicapai, manfaat pada dampak yang diperoleh. E. Keduanya memiliki makna yang sama. 41 Jika promosi dilakukan tanpa menentukan sasaran yang jelas, dampak paling mungkin terjadi adalah A. Biaya promosi lebih hemat. B. Penjualan meningkat pesat. C. Promosi tidak efektif dan biaya terbuang. D. Produk menjadi lebih terkenal. E. Laporan usaha lebih sederhana. 42 Sebuah usaha makanan internasional menggunakan promo bundling, paket hemat. Teknik promosi tersebut bertujuan utama untuk A. Menurunkan kualitas produk. B. Mengurangi jumlah konsumen. C. Mengurangi biaya produksi. D. Menghilangkan pesaing. E. Meningkatkan nilai beli dan volume penjualan. 43 Laporan kegiatan usaha makanan internasional diperlukan terutama untuk A. Mengevaluasi kinerja usaha dan dasar pengambilan keputusan. B. Menarik perhatian pesaing. C. Mengetahui kelemahan usaha tanpa solusi. D. Menggantikan promosi. E. Menentukan kemasan produk. 44 Jika dari laporan usaha diketahui biaya promosi tinggi tetapi penjualan tidak meningkat signifikan, analisis paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menambah biaya promosi. B. Menghentikan semua promosi. C. Mengevaluasi efektivitas teknik dan sasaran promosi. D. Menurunkan harga tanpa perhitungan. E. Mengabaikan laporan tersebut. 45 langkah yang paling tepat dalam membuat laporan kegiatan usaha makanan internasional adalah A. Menentukan kesimpulan terlebih dahulu. B. Mengumpulkan data usaha, mengolah data, lalu menyusun laporan. C. Menyusun laporan tanpa data rinci. D. Menyalin laporan usaha lain. E. Fokus pada keuntungan saja. Terima kasih telah belajar latihan soal PKWU kelas 11 SMA tengah semester genap. Semoga sukses dan berhasil dalam meraih cita-cita.